Selamat siang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Singkat GKI Cimahi. Besar harapan saya semoga semua sehat-sehat dan sukacita. Tema renungan siang ini, badai pasti berlalu. Bacaan Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Di saat situasi kami yang tidak menentu saat ini, engkau masih memberi kami roh hikmat sehingga siang hari ini ya Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan engkau berkati agar kami semua dapat mendengarkannya dengan baik dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dan berkati juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, agar dapat menyampaikannya dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehidupan saat ini benar-benar tidak bisa diprediksi. Ada banyak orang lagi berada di titik optimum atau masa jaya-jayanya usahanya. Karena pandemi melanda dunia, perusahaannya bangkrut seketika. Akhirnya ia mengalami di titik nol hidupnya, di titik nadir kehidupannya. Kenapa bisa terjadi terpuruk secepat itu? Karena pandemi COVID-19, adanya sistem lockdown yang diterapkan oleh beberapa negara waktu itu, sehingga produksi mereka yang telah disiapkan untuk dikirim tiba-tiba dibatalkan. Kejadian ini tentu juga tidak hanya si pemilik perusahaan yang bangkrut, tetapi banyak karyawan yang di PHK. Tidak terkecuali maskapai penerbangan pun banyak yang bangkrut, tidak hanya di negeri kita ini, juga di negeri orang lain. Karenanya pengangguran tambah banyak. Ada lagi sebuah kasus yang menyedihkan, ketika ada lockdown, orang di perantauan tidak bisa menghadiri ke pemakaman orang tuanya, ke kampung halamannya atau orang-orang terkasih mereka. Kenapa? Karena penerbangan batal total, di lockdown. Apa yang dapat kita lakukan jika kita mengalami masalah seperti ini? Pertama, tentu kita berdoa kepada Tuhan dan jangan mengurung diri, apalagi sampai depresi. Bicarakan dengan keluarga yang mensupport kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kota besar di dunia seperti di Jepang dan Korea, tak terkecuali di Indonesia, angka bunuh diri setiap tahun bertambah besar. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka tidak tahu harus bagaimana, harus pergi kemana. Dan bagi mereka bunuh diri adalah solusinya. Memang sangat berat saudara-saudari jika kita mengalami di titik nadir hidup kita. Saya sendiri pernah mengalaminya. Sebagai manusia rapuh, saya pun terpuruk dan hampir depresi. Kejadian bertubi-tubi menimpa saya, uang yang selama ini saya tabung untuk mau berangkat ke Holy Land, saya dengan sukacita membeli tiket, ternyata bermasalah sampai saat ini tidak ada keberangkatan. Begitu juga ada properti yang saya ambil di salah satu tempat wisata di Lembang, itu juga bermasalah. Tapi puji Tuhan, di dalam ketakberdayaan saya, Tuhan menguatkan saya melalui orang-orang terdekat dengan saya, melalui suami, anak-anak, juga rekan-rekan sepelayanan. Demikian renungan siang hari ini. Saya akan mengakhirinya dengan membaca firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Bunyinya demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekian, sampai jumpa di renungan berikutnya.